Shalom saudaraku sekalian. Hari ini pembahasan kita tentang terbukanya rahasia kitab Wahyu telah sampai pada pasal yang kedua dengan perikopnya kepada jemaat di Smirna. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Smirna, inilah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Apa sih makna dari ayat ke-8 dan ke-9 ini? Aku di sini, mari kita cermati, menggunakan huruf besar yang menyatakan bahwa Yesualah yang berbicara. Dikuatkan dengan kalimat, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita tahu di sini siapa yang dapat memberikan mahkota kehidupan selain daripada Yesua itu sendiri. Jadi Yesualah yang dapat melakukannya. Yesua mengerti semua kesusahan kita, kemiskinan kita, fitnah yang kita tanggung dari orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai saudara-saudara seiman kita. Namun Yesua mengatakan bahwa sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah para jemaat iblis. Apa artinya? Mereka beribadah, tampil rohani, begitu beriman, penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Namun semuanya itu mereka lakukan hanya di hadapan manusia, hanya ketika ada orang yang melihat. Yesua mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu kosong, tidak ada artinya di hadapan Yesua. Bahkan Yesua mengatakan bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sangat menjijikkan. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai. Dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesua mengatakan kepada kita untuk tidak takut. Jemaat Smirna disiapkan untuk menderita, mengalami berbagai pencobaan daripada iblis. Salah satunya penderitaan itu adalah sampai dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan juga menderita selama 10 hari. Tetapi apa? Ketika mereka setia, ketika mereka tetap menantikan Yesua, mereka akan berkemenangan. Dan ketika mereka telah menang, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa maknanya? Yesua berpesan agar kita jangan takut, karena iblis akan melakukan beberapa hal kepada kita. Apa itu? Yang pertama sudah kita bahas tadi. Memasukkan beberapa orang percaya ke dalam penjara untuk dicobai. Yang kedua, membuat orang-orang percaya mengalami kesusahan selama 10 hari. Artinya saat-saat nanti ketika antikris menangkap kita akan disiksa luar biasa dalam kurun waktu 10 hari. Dan 10 hari yang kita lalui di masa itu akan seperti bertahun-tahun. Namun
Jika kita tetap setia, maka Yesua akan segera datang dan membebaskan kita. Dan Yesua akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Apakah bisa dimengerti? Sekarang kita akan masuk kepada karakteristik dari jemaat Smyrna. Dari ulasan yang telah kami sampaikan, menurut Anda bagaimana karakteristik jemaat Smyrna? Iya, yang pertama, mereka hidup di dalam kemiskinan. Jemaat Smyrna tidak hidup dalam kelimpahan, tidak saudaraku. Mereka hidup dalam kekurangan, dalam kemiskinan. Selain itu, sudah miskin, kekurangan, masih harus menanggung banyak fitnah. Dari mana fitnah itu berasal? Kalau dari orang yang tidak seiman, itu masih mudah untuk kita berdamai. Tapi dikatakan di sini bahwa fitnah itu adalah dari saudara-saudara seiman. Namun yang sesungguhnya mereka ikuti, saudara seiman kita ini ikuti, bukanlah Yesua, tetapi iblis. Sehingga Yesua menyebut mereka sebagai jemaat iblis. Jemaat Smyrna juga menghadapi yang namanya kemunafikan. Saudara seiman yang diharapkan bisa mendengarkan keluh kesah, bisa saling menguatkan. Tapi apa? Yang ada saling menjatuhkan, saling ingin mendapatkan hal yang lebih, mendapatkan penghargaan yang lebih antara satu dengan yang lainnya. Saling menonjolkan diri. Inilah yang membuat Yesua bersedih. Apa yang akan dihadapi oleh jemaat Smyrna? Di atas tadi sudah disebutkan. Mereka akan masuk ke dalam penjara, mereka akan mengalami kesusahan. Namun, jikalau jemaat Smyrna setia menanggung semuanya tanpa keluhan, mereka berkemenangan tanpa celah, maka Yesua akan memberikan upah kepada jemaat Smyrna, akan memperoleh mahkota kehidupan. Pertanyaannya, sebagai penutupan, apakah Anda termasuk dalam jemaat Smyrna? Jikalau iya, katakan, Yesua, terima kasih, karena aku mendapat bagian dalam salah satu jemaat dari jemaat yang kau pegang. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan episode berikutnya, Jemaat Pergamus. Sampai jumpa saudaraku. Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati.